ya kenal kayak seperti sekarang biasa aja. Ya biasa aja. Soalnya memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. Terus jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Nanti bicara hak perwalian atau undang-undang perwalian anak itu seperti apa sih Bang? Apakah ada perumusan antar kedua belah pihak keluarga atau seperti apa Bang? Pokoknya intinya kami selaku tim kuasa hukum dari almarhum Mas Didi dan Bapak Haji Faisal, kami mengupayakan pertama adalah kami ingin musyawarah dan mufakat. Itu pertama. Kita mau semua ini keluarga semua baik-baik, menyelesaikan semua baik-baik. Ya, kita lihat misalnya sampai kita mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat tapi ternyata tidak ada titik temu, saya bersama keluarga dan rekan-rekan tim kuasa hukum kantor kami, saya akan memperjuangkan hak perwalian ini untuk keluarga almarhum Mas Didi, Bapak Haji Faisal dan Ibu. Intinya seperti itu. Seperti aku bilang tadi, sekali lagi kami mau melakukan musyawarah untuk menuju kesepakatan dan mufakat. Tapi bila tidak ada titik temu, kita akan menyerahkan proses hukum ini, ya, dan juga semua keputusan ada di pengadilan melalui majelis hakim. Dan apapun putusannya, kita akan menghormati proses hukum tersebut, hasil akhir dari putusan hukum tersebut. Itu aja sementara. Yang tadi apa terkait privasi, apakah memang benar ada privasi gitu di rumah atau memang masih ada batasan gitu di rumah tidak lebih ya kan Pak Sodi menyinggung karena dianggap tidak ada privasi kalian berdua di rumah. Dan sebenarnya kalian tahu seperti apa sih, apakah memang nggak ada batasan. Kalau mau datang jam berapa pun kita nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk ke kamar Kavanis juga silakan. Kita bahkan pas kita di Surabaya dia naik ke kamar Kavanis kita tidak bermasalah. tapi secara kedekatan kalian berdua kenal dekat dengan Mang Bobi dan dengan Iben atau dengan Ayah secara kedekatan Ya, cuma ya kenalnya kenal kayak seperti sekarang biasa aja. Ya biasa aja. Soalnya memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. begitu kedua keluarga jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Saya belum pernah bertemu di rumah Vanessa. Selama si Vanessa Selama Vanessa tinggal di situ, saya belum pernah ketemu sama dia di situ. Tapi kalau kami, ya mungkin memang anak saya, ya memang di situ aja karena maunya Vanessa di situ. Dan saya memang terus terang aja, maaf, memang saya punya andil dia tinggal di situ. Nah itu. Mengenai pendataan atau urusan almarhum apakah ada komunikasi di keluarga yang mendata itu ada satu telepon aja atau sifatkan ya langsung juga Maksudnya gimana? pendataan Oh gitu. Semua yang ada. ya aset-aset itu. Ya itu nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semua ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala terbuka. Itu tapi kan bertahap. Ya, bertahap menuju ke situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah, ini semuanya didatang. Jadi uang itu mau sambil menunggu proses hukum ya kan, yang artinya itu kan otentik itu keluar, data itu keluar, untuk keluar, apakah udah mulai mendata secara bersama-sama? belum sampai sekarang belum, karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belumlah pantas hal-hal ini dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungi oleh pihak asuransi, kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai. Makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita
kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan itu dulu, tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru, dengan memang kesepakatan dia, agar semuanya itu jelas dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga, bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan ada nggak duit di bank, di rekening Panes, di rekening Supedi, ada nggak? Kan nggak ada. Kalau nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi, harus ada surat perwalian. Mas Dodi secocok nggak dengan saya? Cocok, pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani baru dia setuju. Jadi sampai di situ akur-akur aja, nggak ada masalah. Jadi apa yang menjadi persoalan sekarang? Saya nggak ngerti juga, nggak tahu juga kemana kok liar perginya persoalan ini. Untuk tim lawyer, untuk asuransi yang dibayarkan Vanes itu sendiri itu dibayarkan ketika Vanes sudah berumah tangga kah? Atau ketika Vanes belum berumah tangga? Perlu saya jelaskan ya, jadi asuransi yang ada di keluarga beliau itu ada beberapa. Jadi ada yang contoh salah satu yang mungkin ditandatangani oleh Vanes sebelum merit ya, itu juga ada. Cuma kan pembayaran premi itu tiap bulan juga setelah dia merit juga ada untuk satu hal yang sama. Dan orang yang ditunjuk sebagai yang menerima klaim asuransi tersebut katakanlah si A. Nah itu belum tentu juga bahwa itu milik dia yang ditunjuk. Karena apa? Penunjukan itu kan secara administratif. Bukan berarti orang yang ditunjuk dalam klaim asuransi tersebut adalah orang yang memiliki harta tersebut. Bisa dibilang kalau sebelum perkawinan bisa dihitung nilainya berapa, setelah perkawinan nilainya berapa. Itu kan ada hak waris. Bukan berarti sebelum perkawinan ditandatangani itu menjadi hak orang yang ditunjuk, bukan. Ini hanya sebagai administrator aja. Jadi orang sebagai yang ditunjuk untuk mengelola, bukan untuk memiliki asuransi tersebut. Jadi kalau dibilang adakah asuransi yang atas nama Vanes atau atas nama Bibi? Ada. Cuma perhitungannya yang tadi saya bilang, itu sebelum merit atau setelah merit. Kalau sebelum merit nanti nilainya berapa, sudah merit berapa, itu dihitung. Dan orang itu yang ditunjuk, ada orang yang ditunjuk sebagai polisnya, tapi orang itu tidak memiliki, dia tapi membagi-bagi nanti berapa nilainya atau berapa nilai warisnya, itu ada semua gitu loh. Bukan berarti si A ditunjuk, si A memiliki semua, bukan. Jadi ada hitungannya. Mungkin seperti itu kalau masalah asuransi. Om, berarti untuk yang mengenai perwalian itu hanya ucapan Om, tidak ada hitam di atas putih ketika terkait Om mengajukan pengajuan perwalian itu? Jadi Ya saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu, menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi Om dengan Om Dodi? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang mampu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu, kepada siapa dia mengadu? Gitu. Kalau umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah apa ya?